Kalau lah misalnya dikatakan perempuan kan miskin kalau dia tidak bekerja. Yang miskin itu bukan cuma perempuan, bukan cuma ibu-ibu, bapak-bapak juga miskin hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Muslimah Rindu Syariah. Bersama saya Rikania Adina dalam segmen MRS Weekend. Demikian cuplikan acara yang diselenggarakan oleh komunitas One Day One Juice dan Back to Muslim Identity yang diselenggarakan pada Januari lalu dengan tema Membumikan Al-Quran Melangitkan Perempuan. Acara yang digelar virtual melalui aplikasi Zoom ini juga sudah mengadakan survei dengan total responden ratusan orang dari peserta acara. Ya pemirsa, meskipun arus feminisme nampak sedemikian deras, namun hasil survei menunjukkan bahwa mayoritas muslimah yang mengikuti acara di SPAP ini tidak begitu tertarik dengan ide yang satu ini. Nah, hal inilah yang menarik tim Muslimah Rindu Syariah untuk membagikan hasil survei kepada pemirsa sekalian. Tapi di sini saya tidak sendiri karena saya sudah kedatangan narasumber yang luar biasa. Saya di sini sudah bersama Ustazah Khairunisa Rahmawati selaku pemerhati keluarga dan generasi dan Ustazah Linda Wulandari selaku pengamat kebijakan publik. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabarnya Ustazah? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, kompak ya Ustazah, Masya Allah. Nah Ustazah, sebulan lalu kita kan sudah mengadakan diskusi publik dengan tema Membumikan Al-Quran Melahirkan Perempuan, dan kita juga sudah mengadakan survei. Nah, tapi Ustazah, ada yang menarik untuk kita soroti dari hasil survei ini, yaitu pernyataan bahwa feminisme ini bukan berasal dari Islam, tapi berasal dari sekuler Barat. Tapi yang lebih menarik, hanya ada 1% nih yang tidak sepakat dengan pernyataan ini. Nah, kira-kira bagaimana nih pandangan dari Ustazah Khairunisa? Kalau saya melihat ya pernyataan bahwa feminisme itu bukan berasal dari Islam tapi dari sekuler Barat, itu ada pernyataan yang benar. Nah, ketika ada satu responden yang menyatakan ketidaksetujuannya, saya berharap di situ ketidaksetujuan itu menunjukkan sisi ketidaktahuan mereka ya, bagaimana sesungguhnya terhadap kemunculan daripada ide feminisme tersebut ya. Karena kalau kita menilas kembali ya ke belakang secara sejarah, lahirnya ide feminisme ya itu sesungguhnya adalah dari fakta yang terjadi pada perempuan itu sendiri ya, dari sisi kekerasan yang mereka rasakan, intimidasi, penghinaan terhadap diri mereka. Nah, itu adalah hal-hal yang terjadi ya di sejarah. Kita bisa lihat dari Yunani kuno sendiri ya, yang menyatakan bahwasanya perempuan itu adalah sarana kesenangan laki-laki. Belum lagi kalau kita lihat orang Romawi sendiri, baik kaum ayahnya maupun suaminya sendiri gitu ya, itu boleh saja atau berhak untuk menjual anak perempuannya atau menjual istrinya sendiri gitu. Nah, ditambah lagi tercatat dalam sejarah di awal abad ke-17 Masehi ya. Di situ seorang raja bernama James I itu menyatakan dia membenci wanita. Sampai saking bencinya dia terhadap perempuan atau wanita, itu adalah dia melakukan upaya untuk membunuh dan membakar perempuan dengan menjadikan pihak gereja sebagai tamengnya. Nah, inilah kalau kita lihat kebencian-kebencian yang terjadi terhadap perempuan dilihat daripada sejarah. Nah, maka jelas dari situ jelas dari situ ya penindasan yang terjadi terhadap perempuan, sehingga perempuan di zaman itu merasa bahwasanya hak-hak mereka tidak dipenuhi, kebebasan mereka tidak dipenuhi. Akhirnya dari sini ada hal yang mendorong ya pada diri perempuan atau para tokoh feminis untuk melakukan gerakan-gerakan yang meminta agar terjadi kesetaraan antara perempuan dengan laki-laki. Nah, inilah sesungguhnya hakikat lahirnya atau munculnya ide feminisme tersebut. Berarti sebenarnya gerakan feminisme ini lahir dari fakta-fakta yang terjadi di dunia barat ya Ustazah. Iya. Tapi kalau kita lihat hari ini kan Ustazah, bagaimana pergerakan perempuan untuk memperjuangkan kemerdekaan dan kemuliaan itu masih berlangsung. Nah, salah satunya kita lihat desakan pengesahan RUU PKS. Nah, bagaimana pandangan Ustazah? Ya, kalau kita melihat ya
RUU PKS atau rancangan undang-undang ya penghapusan kekerasan seksual ini dipandang sebagai solusi yang terjadi ketika perempuan tadi merasa terintimidasi atau terjadi kekerasan seksual pada mereka gitu ya. Maka solusinya adalah dengan RUU PKS ini, karena diharapkan dari RUU PKS itu ada badan hukum atau payung hukum yang akan melindungi perempuan ketika mereka terjadi kekerasan seksual tersebut ya. Nah, maka kalau kita lihat di sini ya, sesungguhnya ini bukan solusi ya untuk memahami sisi problem atau hal yang mendasar yang ada pada perempuan. Karena yang memunculkan masalah perempuan, kalau kita lihat nanti dari sisi naskah akademik RUU PKS sendiri yang mempelopori gitu ya, adanya sisi RUU PKS itu adalah tidak lain dan tidak bukan ruh kebebasan yang ada pada RUU PKS itu. Jadi perempuan merasa mereka diintimidasi, mereka punya hak untuk bebas untuk mengungkapkan apa yang ada pada diri mereka, atau bahkan mereka tidak mau diatur oleh suami mereka tidak mau diatur atau tadilah harus melayani suami dan segala macam. Nah, itu kan adalah ruh kebebasan. Nah, kalau kita memandang ruh kebebasan ini tidak lain dan tidak bukan keluar daripada ide demokrasi atau sekuler liberalisme, yaitu pemisahan agama dari kehidupan, dan yang ada di dalamnya adalah unsur kebebasan. Dan jelas dari sini mereka menganggap bahwasanya agama itu sebagai sumber masalah, bukan menjadi satu solusi ya, sehingga sama sekali di sini agama itu justru tidak dijadikan landasan. Yang dijadikan landasan pada RUU PKS adalah ruh kebebasan. Jadi kalau misalnya ruh kebebasan dijadikan landasan pijakan RUU PKS, bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah perempuan, masalah tadi kekerasan ya? Nah, ketika contoh saja ruh kebebasan yang ada seperti my body, my own atau my rules gitu kan, sehingga seakan-akan wanita itu boleh mengatur apa yang ada pada tubuhnya, padahal wanita sendiri adalah makhluk di hadapan Allah. Kita kan makhluk nih ciptaan Allah ya, sehingga harusnya kita tunduk taat kepada apa yang ditetapkan oleh Allah kepada diri kita, sehingga insya Allah permasalahan yang dihadapi perempuan itu akan bisa terselesaikan ya, mungkin seperti itu. Berarti sebenarnya pandangan masyarakat mengenai bahwa RUU PKS ini adalah solusi dari permasalahan yang terjadi pada wanita itu keliru ya Ustazah. Ya. Bahkan dari penjelasan Ustazah tadi, ketika memang RUU PKS yang disahkan justru akan nambah masalah ya kan Ustazah. Betul. Nah, kembali ke gerakan feminisme tadi Ustazah, bahwa hari ini gerakan ini menjadi eksploitasinya para kapitalis. Bahkan sekitar 4% itu menyatakan sebaliknya. Nah, bagaimana nih fakta-faktanya Ustazah? Iya, kan kalau dari survei itu berarti ada 96% yang mereka setuju gitu ya, bahwa feminisme atau perempuan-perempuan yang terjebak di dalam ide feminisme ini dijadikan sebagai bahan eksploitasi oleh kapitalisme. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Karena kondisinya tadi gitu ya, feminisme ini lahir dari akidah sekulerisme yang memisahkan agama dari kehidupan, dan akhirnya negara tidak boleh gitu ya mengadopsi aturan agama untuk menjadi aturan negaranya. Nah, selain itu gitu ya, akidah sekulerisme ini juga menjadikan standar kebahagiaan itu adalah mendapatkan materi sebanyak-banyaknya. Nah, termasuk perempuan juga menjadikan tolok ukur kebahagiaannya itu adalah materi tadi. Nah, sehingga ketika punya pemahaman atau punya standar kebahagiaan seperti ini, maka berlomba-lombalah perempuan untuk menjadi gitu ya, mewujudkan kemapanan materi ya, atau kemandirian ekonomi gitu. Kenapa? Karena mereka menganggap bahwa ketika perempuan itu masih tergantung secara ekonomi kepada laki-laki, apakah itu ayah, saudara laki-laki mereka, ataukah suami mereka, maka tidak akan ada yang disebut tadi kebebasan bagi perempuan gitu ya. Maka feminisme ini simpul besarnya itu adalah kemandirian ekonomi. Nah, inilah yang akhirnya dimanfaatkan oleh kapitalisme. Jadi ya, ketika perempuan itu berusaha untuk mencari materi, keluar dari rumahnya, bekerja, maka
bekerjanya dia sendiri, pendapatan yang dia dapatkan ini masuk atau dipajaki oleh negara kapitalis. Nah, selain itu perempuan-perempuan ini juga bekerja kebanyakan itu adalah sebagai buruh dari pabrik-pabrik yang dimiliki oleh para kapital, yang tetap saja gitu ya mereka dibayar murah gitu ya demi keuntungan si pabrik atau perusahaan tadi. Nah, selain itu perempuan juga dijebak dengan sekarang gitu ya sistem sistem demokrasi yang diterapkan, sistem kapitalisme dan liberalisme tadi, maka perempuan dijebak juga di dalam fun, food, fashion dan film gitu ya. Maka belanja perempuan yang didapatkan dari pekerjaannya ini dibelanjakan dengan porsi yang besar kepada 4F ini. Yang 4F ini dikuasai ya produk-produknya itu oleh perusahaan-perusahaan besar milik para kapital itu sendiri. Jadi kembali lagi gitu ya, mereka dipekerjakan tapi sebetulnya seluruh pendapatannya diarahkan ya untuk mengisi pundi-pundi para kapitalis. Nah, dan ini kalau kita lihat kondisinya ternyata menyerang juga gitu ya kepada para generasi muda, generasi milenial gitu ya. Kita lihat betapa banyaknya generasi milenial kita, muslimah muda kita gitu ya, itu mengisi platform-platform yang dikuasai oleh para kapitalis seperti menjadi YouTuber, influencer, TikTokers gitu ya, yang semuanya sebetulnya adalah membesarkan para pemilik platform-platform ini. Padahal yang terjadi sesungguhnya perempuan-perempuan ini termasuk para milenial kita ini sudah menggadaikan gitu ya dirinya, kehormatannya, kemuliaannya demi receh. Sebetulnya kan yang diterima oleh perempuan-perempuan kita ini termasuk para milenial itu adalah receh dibandingkan apa yang menjadi keuntungan dari para kapitalis. Nah, inilah yang gambaran ya bagaimana dikatakan bahwa sebetulnya feminisme ini justru membesarkan kapitalis. Nah, sistem kapitalisme sendiri menumbuh suburkan feminisme gitu ya. Kenapa? Karena dari akidah yang sama, yaitu akidah sekularisme. Hari ini kaum perempuan itu nggak sadar ya Ustazah bahwa mereka sedang dieksploitasi, sehingga mereka merasa bangga dengan apa yang mereka capai, atau kita katakan sekarang bangga ketika menjadi wanita karir ya Ustazah, menghabiskan waktu di luar rumah. Nah, pertanyaannya Ustazah, akankah sistem hari ini mampu untuk memuliakan wanita di tengah berbagai isu yang menimpa wanita? Nah, bagaimana Ustazah? Iya, jadi kalau kita lihat tadi dari apa juga yang tadi sudah dipaparkan oleh Ustazah Dinda Wulandari, maka menerangkan secara jelas kepada kita, akankah sistem ini atau sistem saat ini mampu memuliakan wanita? Jelas saya nyatakan tidak. Ya, secara tegas saya katakan tidak akan mampu. Kenapa? Karena dari sisi asasnya saja sudah sangat jelas bagaimana sesungguhnya asas hari ini atau asas sekularisme itu membuat wanita-wanita ukuran dalam menilai kebahagiaan atau kemuliaan itu adalah bukan dipandang dari sisi halal haram ataupun penentuan yang telah ditetapkan oleh zat yang menciptakan dirinya, tetapi kepada keuntungan dan kepentingan materi. Nah, maka kalau kita mau mengukur sisi sistem ya memuliakan wanita, itu harus dilihat dari akuntabilitas ya sistem itu dengan mengukur kepada dua hal. Yang pertama secara tinjauan syariat ataupun hukum, kemudian yang kedua bangunan sistem. Nah, mungkin saya akan jelaskan dari sisi tinjauan syariat ya. Sebenarnya kalau kita memandang sisi kemuliaan, saya teringat firman Allah dalam Al-Quran menyatakan Bismillahirrahmanirrahim, inna akramakum indallahi atqakum ya. Jadi sesungguhnya ya sesungguhnya kemuliaan itu ada terletak pada sisi ketakwaan kita. Nah, maka di sini bagi seorang muslimah itu akan memahami bagaimana dia akan mengejar atau mencari sisi kemuliaan pada dirinya, itu adalah dilihat dari sisi bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan segala aturan ataupun perangkat bagi dirinya, dan dia sebagai hamba Allah yaitu tunduk kepada apa yang ditetapkan oleh Allah. Seperti salah satunya adalah ketika wanita itu diperintahkan oleh Allah menjadi ummun warabatul bait, sebagai pendidik dan pengatur urusan rumah tangga suaminya.
dia sebagai pendidik, ketika tadi dia sebagai seorang muslim dan ia ingin mencari kemuliaan, maka dia menyadari bahwasanya berarti di tanganku lah aset generasi calon pemimpin masa depan itu harus aku bentuk, ya. Maka aku mengurusnya di dalam rumahku itu dengan sebaik-baiknya. Bagaimana harusnya aku bimbing keimanan anakku dengan baik, aku isi pemikiran atau pemahaman Islamnya dengan baik, ya. Kemudian juga ilmu kehidupan yang baik yang aku sampaikan kepada dia untuk mengimplementasikan sakofah Islam itu, sehingga tidak menjadi sesuatu hal yang tidak mungkin. Maksudnya di dalam kondisi generasi hari ini kita juga akan mampu mendapati seorang generasi seperti berbasickan seperti Imam Syafi'i ataupun Sultan Muhammad Al-Fatih misalnya, kalau si ibu memahami perannya gitu ya. Nah, walau memang kita tidak bisa pungkiri karena kita berada dalam sistem kapitalis sekuler ini gitu. Nah, namun ya ketika kita berada di dalam sistem sekuler kapitalis hari ini, maka generasi seperti tadi itu tidak akan pernah dapat terwujud gitu. Yang ada karena ibu sibuk keluar rumah mengejar materi pemuasan pada dirinya, yang terjadi akhirnya terbentuk generasi-generasi halu gitu ya. Nah, maka di sini jelas. Nah, kemudian lagi ditambah bagaimana ketentuan syariat dalam mengatur wanita ya untuk supaya dirinya mulia di hadapan Allah, adanya kewajiban bagi wanita untuk berkiprah di ranah publik dalam rangka melakukan aktivitas dakwah, amar ma'ruf nahi munkar ya, menegakkan hak di hadapan para penguasa-penguasa yang telah menyelewengkan syariat. Nah, maka di sini justru kiprah ini ya, ini adalah sebagai bentuk untuk melakukan penjagaan ya terhadap tadi bagaimana di dalam rumah untuk membentuk anaknya dengan baik itu ya. Kemudian dengan peran dia menegakkan hukum syara di luar tadi ya, justru akhirnya dirinya pun akan mendapatkan kemuliaan-kemuliaan hidup di hadapan Allah. Nah, maka ini yang kita harus pahami dengan baik ya, sisi kemuliaan kalau ditinjau dari sistem Islam, maka kita akan mendapatkan keberkahan. Bahkan ukuran wanita dalam menjalankan kewajiban-kewajiban itu semata-mata hanya untuk mendapatkan keridhaan Allah, mardotillah, tidak ada yang lain. Walaupun begitu susah payah dia mungkin harus berjibaku dan lelah, namun semuanya dia lakukan karena Allah tahu ya, mungkin seperti itu. Insya Allah. Berarti ketika kita ingin mendapatkan kemuliaan Ustazah, maka kita harus kembali kepada syariat Islam. Iya, betul. Nah, lalu bagaimana nih Ustazah dengan bangunan sistemnya? Jelas bangunan sistemnya sendiri haruslah yang kompatibel gitu ya dengan apa yang disampaikan oleh Ustazah Khairunnisa tadi gitu ya, ketika kemuliaan itu ternyata adalah ketakwaan, maka bangunan sistemnya sendiri tujuan bernegaranya adalah juga tadi ya, untuk mencapai derajat ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan akidah Islam gitu ya sebagai dasarnya, dan menjadikan syariat Islam itu sebagai aturan kenegaraan gitu ya. Nah, inilah yang nanti diwujudkan gitu ya di dalam sistem khilafah Islamiyah sebagaimana yang sudah pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, terus dilanjutkan oleh para khulafaur rasyidin dan khalifah sesudahnya sampai akhirnya runtuh di tahun 1924 gitu ya. Nah, di dalam sistem khilafah Islamiyah ini maka kita akan melihat bagaimana sistem ekonominya itu tidak akan pernah membebankan ya beban nafkah itu kepada perempuan, bagaimanapun kondisi perempuannya, apakah memang perempuannya mampu ya untuk mencari materi atau tidak gitu ya. Nah, tapi gitu ya, beban nafkah itu gitu ya diserahkan kepada para laki-laki yang memang bertanggung jawab dan diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menanggung nafkah untuk si perempuan tadi, apakah ayahnya, saudara laki-lakinya, anak laki-lakinya, atau suaminya gitu ya. Nah, kalaupun perempuan nanti di situ secara hukum syara memang tidak diharamkan gitu ya, mubah gitu ya, boleh bagi perempuan untuk bekerja, maka bekerjanya perempuan ini adalah dalam rangka untuk mengaktualisasikan skillnya, pendidikannya, dalam rangka untuk membangun
masyarakat yang robbani tadi, apakah dia menjadi seorang pengajar atau dia menjadi dokter, ya bidan gitu ya. Nah ini dalam rangka untuk memberikan pelayanan kepada umat gitu ya. Nah juga ada di dalam sistem khilafah itu ada sistem politik luar negerinya gitu ya. Maka sistem politik luar negeri khilafah itu tidak akan pernah membiarkan gitu ya negaranya itu terikat kepada konvensi-konvensi internasional seperti tadi CEDAW atau human rights dan segala macam yang mewajibkan bagi negara itu untuk meratifikasi ya hasil-hasil konvensinya menjadi undang-undang di dalam negaranya gitu ya. Nah ini tidak akan pernah terjadi di dalam sistem khilafah. Juga sistem politik dalam negerinya gitu ya. Maka kalau di dalam sistem politik dalam negeri, karena tadi ada kewajiban gitu ya, ada kewajiban bagi perempuan untuk dia punya tanggung jawab ya terhadap masyarakatnya, terhadap negaranya, itu adalah kewajiban melakukan amar ma'ruf nahi munkar gitu ya. Maka negara gitu ya membolehkan perempuan tadi untuk menjadi anggota majelis umat. Nah, menjadi anggota majelis umat ini berbeda ya dengan anggota DPR atau MPR hari ini gitu ya. Karena kalau kita lihat keberadaan majelis umat ini adalah dalam rangka untuk muhasabah kepada penguasa, melakukan amar ma'ruf nahi munkar kepada penguasa, dan juga menyampaikan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat gitu ya kepada para penguasanya gitu ya. Nah, berbeda dengan DPR dan MPR yang hari ini mereka justru menjadikan hak mereka itu adalah membuat undang-undang. Nah ini tidak akan terjadi, tidak akan ada di dalam sistem khilafah gitu ya. Nah ini yang kalau kita lihat berbeda juga akhirnya pandangannya gitu ya, pandangan perempuan menjalankan amar ma'ruf nahi munkarnya ini gitu ya, membela kepentingan perempuan di dalam sistem negara khilafah gitu ya. Jadi kalau hari ini feminisme itu kan memandang bahwa dengan dikuasainya kekuasaan itu oleh perempuan itu akan bisa membela gitu ya, membela kepentingan atau hak-hak perempuan tadi ya. Nah, maka planet 50-50 gitu ya yang hari ini didengungkan oleh para feminisme ya, kalau sebelumnya ada kuota 30%, maka hari ini itu yang menjadi goalsnya feminisme itu adalah 50-50 tadi gitu ya. Maka mereka juga mengarahkan perempuan untuk mengisi semua trias politika itulah pokoknya ya, kekuasaan legislatif dan eksekutif itu diisi oleh separuh perempuan. Menurut mereka ini akan bisa untuk menyampaikan hak-hak perempuan tadi. Nah kalau di dalam Islam nggak perlu seperti ini gitu ya. Kenapa? Karena tadi jaminan kesejahteraan perempuan sudah dijamin di dalam sistem ekonominya gitu ya. Terus sistem keamanan ya itu juga menjamin keselamatan para perempuan, meskipun misalnya gitu ya penguasa perempuan itu tidak menjadi penguasa atau tidak mengisi sampai 50-50 tadi, itu nggak akan berjalan seperti itu. Nah juga ada sistem pendidikan ini yang tadi cukup menarik ya, apa yang disampaikan oleh Ustazah Khairunisa, bagaimana ternyata perempuan itu gitu ya di tangannya lah jaminan keberlangsungan generasi Rabbani tadi, generasi tangguh. Maka perempuan itu akan dimudahkan untuk mengakses pendidikan untuk dirinya sendiri gitu ya, dan juga mengakses layanan kesehatan gitu ya, yang ini akan ditanggung oleh negara biayanya gitu ya. Nah ini dari tadi sistem politik dalam negerinya, sistem pendidikannya. Nah yang nggak kalah penting itu adalah sistem sanksi. Jadi di dalam Islam itu yang namanya hukuman itu punya dua fungsi. Yang pertama itu adalah sebagai penghapus dosa bagi para pelakunya. Yang kedua adalah sebagai pencegah agar orang-orang lain tidak melakukan tindak kejahatan atau tindak kemaksiatan yang sama. Maka negara khilafah itu akan menindak tegas para pelaku zina ya, bagi pelaku zina muhsan, yaitu yang pernah menikah atau yang sedang dalam ikatan pernikahan ketika mereka berzina, maka ini akan dirajam sampai mati gitu
ya. Nah, dan pelaku zina ghairu muhson, maka ini yang dilakukan oleh para pemuda-pemudi yang dia belum pernah menikah, ini akan dijilid ya, dicambuk. Nah, begitu juga dengan sistem sanksi ini, maka negara khilafah ini akan menutup semua jalan kemaksiatan ya, atau pintu kemaksiatan, seperti yang misalnya hari ini terjadi, bagaimana industrialisasi aksi pornografi. Maka di dalam sistem khilafah ini tidak akan pernah diberikan celah dengan alasan apapun ya, dengan alasan semi atau segala macam, itu tidak akan pernah dibiarkan gitu ya. Nah, dan negara juga akan memberikan sanksi bagi para pelaku khalwat, yaitu yang berdua-duaan atau pelaku ikhtilat gitu ya, atau campur baur di laki-laki dan perempuan di luar yang dibolehkan gitu ya. Nah, ini yang akan dilakukan oleh negara khilafah. Nah, berbeda memang dengan sistem bangunan sistem demokrasi, kapitalisme, sekularisme tadi gitu ya, yang ini membebaskan, tidak ada kata halal haram, tapi yang ada adalah yang bermanfaat gitu ya. Jadi kalau ada perempuan mengeksploitasi keindahan tubuhnya dan itu memberikan manfaat bagi dirinya gitu ya, mendatangkan keuntungan materi, maka ini sesuatu yang dibolehkan. Begitu juga misalnya ketika jasa PSK itu dianggap sebagai suatu hal yang yang bermanfaat bagi sekelompok individu, maka jasa PSK ini pun na'udzubillah min dzalik akan dilindungi gitu ya. Nah, ini kalau di dalam sistem demokrasi, kapitalisme, sekularisme. Sehingga kalau yang ditanyakan apakah sistem hari ini akan mampu gitu ya untuk memuliakan perempuan, jawabannya jelas tidak gitu ya. Kemuliaan perempuan itu hanya ada ketika syariat Islam diterapkan di dalam naungan khilafah Islam. Wah, Masya Allah, ternyata Islam punya bangunan sistem yang luar biasa ya Ustazah, mulai dari tadi segi politik, ekonomi, bahkan tadi ada sistem sanksinya. Masya Allah, terima kasih banyak Ustazah sudah hadir dalam dalam segmen MRS Weekend kita kali ini. Ya, pemirsa, kita ketahui bersama bahwa sistem hari ini telah gagal dalam mewujudkan kehormatan dan kemuliaan wanita. Dan sudah seharusnya lah kita mengambil pelajaran dari apa yang dialami oleh kaum muslim ketika Islam itu diterapkan secara kafah dalam bingkai khilafah. Nah, saat Islam diterapkan secara sempurna, maka dari segi individu, wanita akan menjaga dirinya, dan negara akan sepenuhnya menjaga kehormatan dan kemuliaan wanita. Hal ini kita bisa lihat bagaimana Khalifah Mu'tasim Billah dalam menjaga kehormatan satu perempuan ketika seorang perempuan mendapatkan pelecehan dari tentara Romawi. Nah, ketika saat itu juga Khalifah Mu'tasim Billah mengirimkan ribuan pasukannya hanya untuk menjaga satu kehormatan perempuan. Masya Allah, hal inilah yang tidak akan pernah kita dapatkan ketika kita masih tetap bertahan di dalam sistem demokrasi kapitalis hari ini. Ya. Saya Rikania Adina, mohon pamit undur diri. Sampai bertemu dalam segmen MRS Weekend berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.